A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Selamat malam ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah malam ini kita kembali dipertemukan. Kita bisa kembali menyapa satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah malam ini kita akan melanjutkan ngaji kita dari halaman 57. Ya, silakan yang sudah hadir, yang sudah gabung, yang sudah masuk, pastikan langsung absen. Langsung absen dan silahkan langsung dibuka halaman 57. Baik, kita mulai ya. Agar tidak terlalu lama dan tidak terlalu berpanjang kalam. Kita mulai dari halaman 57. Suaranya aman kah semuanya? Teman-teman semua ya, bunda semua aman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang sudah hadir banyak, Masya Allah. Sudah hampir 300 yang hadir ya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. Berhenti di tanda merah, kita ulang kembali dari warna hijau. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا kita ulang. ومكروا ومكر الله Wallahu khairul makirin. Silakan halaman 57. Dibuka halaman 57. Surah Ali Imran. Surah ketiga ya. Surah ketiga. Nah, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ahlan. Selamat bergabung
Ayah bunda semua yang baru masuk ya, silahkan dibuka halaman 57. Halaman 57, tepatnya di surah Ali Imran ya. Kita masih ada di juz 3. Yuk, yang sudah hadir, yang sudah muncul, yang sudah nampak, silakan langsung absen. Absen tinggal tap layar dan bagikan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Nah, perhatikan fayakun, cara mengucapkan ini kan huruf kaf nih. Coba saya tanya, di lafadz fayakun huruf kafnya tanda baca apa di sini? Ayo, tanda baca dhammah ya, betul dhammah. Yuk, yang sudah hadir, yang sudah masuk, yang sudah bergabung langsung absen. Ya, langsung absen, tap layar dan bagikan. Tap layar, bagikan. Fayakun harokat dhammah pada huruf kaf. Coba saya tanya dulu. Huruf kaf ini termasuk di antara huruf yang tipis atau huruf yang tebal? Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Huruf kaf ini apakah termasuk di antara huruf yang tipis atau yang tebal? Tipis, tipis, tebal. Ada yang bilang tebal? Ada ya? Ada beberapa yang bilang tebal. Tidak apa-apa, kita bahas, kita bahas. Atau ada yang masih bingung? Yang masih bingung ada, yang masih bingung ada. Yang belum tahu atau yang masih bingung silakan tulis masih bingung, belum tahu. Baik, kita bahas huruf kaf. Ya, huruf kaf itu termasuk di antara huruf yang tipis. Coba tulis ya. Huruf kaf nih, yang belum tahu sambil ditulis. Huruf kaf itu termasuk di antara huruf yang tipis. Mana buktinya? Buka halaman 47. Nih, halaman 47. Pada halaman 47, kita akan menemukan pembahasan terkait dengan huruf kaf. Ini namanya huruf kaf, bukan ka. Ka itu ketika kaf punya harokat fathah, baru disebut ka atau dibunyikan ka. Tapi kalau dia tidak punya harokat, maka kembalikan pada zatiahnya. Apa itu? Kaf. Kafu. Kaf. Lihat,
huruf kaf itu termasuk di antara huruf yang tipis. Dari mana kita melihat huruf kaf itu termasuk di antara huruf yang tipis? Jika kita ditanya tentang sebuah huruf, apakah huruf itu termasuk tebal atau tipis? Maka lihat pada sifatnya. Nah, betul ya? Jadi bukan dilihat dari harokat. Awas. Bukan dilihat dari harokat, bukan dilihat karena sukun, tapi lihat karena sifat. Huruf kaf itu ternyata dia punya sifat yang namanya istifal. Apa itu istifal? Waalaikumsalam Bunda Anissa dan ayah Bunda yang lain. Selamat bergabung ya semuanya ya. Silakan langsung isi absen. Langsung absen. Gimana cara ngabsen? Tap layar, bagikan. Terus ya, tap layar dan bagikan. Nah, huruf kaf termasuk istifal. Apa itu istifal? Istifal itu adalah kondisi ketika pangkal lidah tidak naik pada saat mengucapkan huruf kaf. Jadi istifal artinya apa? Pangkal lidah tidak naik ketika mengucapkan huruf tersebut. Maka konsekuensinya adalah huruf kaf termasuk di antara huruf yang tipis. Oh, sudah ada. Waraqiqan mustafilan min ahrufi. Waraqiqan mustafilan min ahrufi. Itu kata Imam Al-Jazari. Waraqiqan, dan tipiskanlah olehmu. Mustafilan min ahrufi, di antara huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Nah, satu di antara huruf tersebut adalah huruf kaf. Maka perhatikan di sini. Kaf termasuk huruf yang tipis, punya harokat domah. Halaman 57. Maka perhatikan pada saat mengucapkan kun. Jangan sampai nun pada lafadz fayakun itu dibaca monyong. Coba. Fayakun. Tidak dibaca demikian. Kalau dibaca demikian, nanti nun terdengar tebal. Gitu. Bisa? Cara mengetahui sifat tidak. Ada sifat yang berkaitan dengan pangkal lidah, istifal istilah. Ada sifat yang berkaitan dengan suara, hams, jahar. Ada sifat yang berkaitan dengan nafas, hams dan juga jahar. Ada sifat yang berkaitan dengan suara, syiddah dan rokhawah, dan sifat yang lain. Nah, apakah kita harus wajib mengetahui semuanya? Harus. Nah, tapi kan Kang bingung, makanya pelan-pelan. Kita banyak ulang di beberapa sifat dulu. Gitu ya. Sifat yang paling mudah kita fahami, sifat yang paling mudah kita praktekkan. Balik, lafadz fayakun tidak dibaca fayakun. Tarik. Fayakun. Fayakun. Tidak. Fayakun. Bisa difahami? Kalau dipertahankan pada kondisi monyong, khawatir nun jadi tebal. Fayakun. Kun. Tarik lagi. Ku-nya panjangkan 4 atau 5 harokat sebagai mad adid li sukun. Ketika masuk pada nun, tarik lagi. Fayakun. Gitu ya. Lahu kun fayakun. Oke, bisa dipahami? Jelas sampai sana? Jelas? Alhamdulillah. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan yang baru gabung, yang baru masuk langsung absen ya. Yang baru masuk langsung absen, yang baru ikutan juga boleh langsung absen. Gimana cara ngabsennya? Tap layar dan bagikan. Jadwal malam biasanya ba'da isya sekitar 7:30 atau jam 8 setiap hari insya Allah. Kecuali kalau ada halangan, ada kendala ataupun ada agenda lain, biasanya saya sampaikan informasinya di grup. Ya, jadi kita punya grup komunitas semua bisa ngaji. Yang belum gabung di grup, pastikan gabung di grup biar dapat update informasinya. Ya, kapan saya live, kapan ada pembelajaran tambahan dan lain sebagainya, ada di sana. Gabung di grup. Grupnya ada di profil. Klik pojok kiri atas, silahkan. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kasih tanda bendera. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana. Sebentar, saya atur dulu ya biar nyaman. Oke, izin sebentar. Saya sesuaikan dulu holdernya. Berhenti di lafadz abna'ana, kita ulang dari warna hijau. Faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Halaman 57 surah Ali Imran. Wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Lanjut. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Silahkan tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selamat bergabung Bunda Neneng. Nanti sapa-sapa di sana ya. Nanti saya ketemu juga di sana di grup. Pastikan sekali lagi yang belum gabung di grup, gabung dulu di grup ya. Biar dapat informasi live-nya, update informasi live-nya, jam berapa mulainya, kapan mulainya. Biasanya disampaikan di sana. Gitu. Alhamdulillah. Kita lanjut. Kita lanjut berikutnya. Halaman berapa? Halaman ke 58 ya. Silahkan dibuka. Halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Oke, izin perkecil sedikit ya. Kita ulang. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Kita ulang lagi. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Perhatikan di sini ada qaf bertasydid. Coba saya tanya pada muasalnya, nanti ya Kak Yus kita bahas sedikit-sedikit tapi ya tidak banyak yang kita bahas. Pada asal muasalnya lafad al-haqqu harokatnya apa? Domah, betul harokat domah betul. Qaf pada muasalnya dia berharokat domah juga bertasydid. Maka perhatikan. Ketika huruf qaf bertasydid atau begini, ketika kita berhenti pada lafadz al-haqqu, maka tanda baca yang semula dia dhammah berubah menjadi sukun. Sukunnya sukun aridi. Gitu ya.
Sukun aridi. Apa itu sukun aridi? Sukun yang muncul dari huruf yang berharokat sebelumnya. Munculnya kenapa? Karena waqaf. Nah, gitu. Coba saya tanya, asal muasalnya ada tanda sukun atau tidak? Ada tanda baca sukun atau tidak di lafaz al-haqqu di atas huruf qaf? Ada tanda sukun atau tidak? Tidak ada ya. Malah yang ada apa tadi? Dhammah. Gitu. Maka ketika waqaf, al-haqqu semula dia dhammah berubah menjadi sukun. Sudah selesai sukun aridi. Berikutnya, ketika huruf qaf kondisi sukun, dari mana sukunnya? Kan tadi dhammah. Tadi sudah kita bahas. Dari qaf yang diwakafkan atau bacaan yang diwakafkan sehingga qaf menjadi sukun. Ketika qaf menjadi sukun, maka perhatikan di atas huruf qaf ada keterangan apa di sini? Qalqalah. Betul? Apa itu qalqalah? Qalqalah itu adalah pantulan. Qalqalah itu apa? Pantulan. Bunyi pantulan, bunyi memantul pada saat qaf tanda sukun atau pada saat qaf sukun. Itu yang kedua. Yang pertama tadi perubahan dari harokat dhammah menjadi sukun. Yang kedua bunyi qaf pada saat sukun. Maka ada pantulan. Al-haqqo, al-haqqo, al-haqqo. Yang ketiga, ternyata pada huruf qaf itu tidak sekedar harokat dhammah, tapi juga dia punya tanda tasydid. Nah, nampak? Nampak tidak tanda tasydid? Nampak apa tidak? Nampak. Muncul apa tidak? Muncul. Maka ketika dia bertasydid, jangan langsung dipantulkan. Tapi apa? Tekan, baru pantulkan. Ditekan, baru pantulkan. Tekan, baru pantulkan. Al-qasasul haqqo. Haqqo. Bukan ditahan ya Bunda Trisna ya. Kalau ditahan nanti berlebihan. Cukup ditekan. Al-haqqo. Haqqo. Haqqo. Ini namanya qalqalah akbar. Tulis di kolom komentar. Qalqalah akbar. Qalqalah yang terjadi pada huruf yang berada di akhir kalimat, kemudian dia bertasydid. Paham? Qalqalah akbar. Lanjut ya. Yuk kita ganti irama deh. Biar semuanya bisa ikuti. Kita ganti irama. Wa ma min ilahin illallah. Sebentar ya, saya atur dulu. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la
nusyrika bihi syai'a. Berhenti di lafaz syai'a, ada tanda merah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bunda Aisyah, ahlan. Kita ulang dari warna hijau. Ulang dari sini. Wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ayat ke 64. Silakan dibuka. Halaman 58. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Oke, lanjut dulu ya. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Oke, kasih tanda bendera di sini. Kalau tidak kuat, kasih di sini bendera. Lanjut berikutnya. Ulang dari fi Ibrahim. Walaupun ini darurat ya, wakafnya darurat. Lanjut. Fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurah. Tak marbutah. Ketika sukun maka semula dia domah jadi ketika waqaf semula dia domah jadi sukun. Ingat, sukunnya sukun apa? Sukun aridi. Sukun yang tiba-tiba nampak dari huruf yang berharokat ketika dia waqaf. Maka pada tak marbutah halaman 58, silahkan Bunda lihat. Ketika pada tak marbutah tidak dibaca Taurat. Taurat. Tak marbutah ketika waqaf, ketika sukun dia dibaca ha. Gitu ya. Taurah. Taurah. Tidak. Taurat. 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 Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semua yang sudah hadir. Pastikan sudah tap layar ya. Untuk absensinya tap layar, lalu bagikan klik pojok kanan bawah dari hampir 700 malam ini yang sudah hadir, yang sudah bergabung baru 84 yang absen. Masih banyak berarti yang belum absen ya. Absen tinggal tap layar dan bagikan, silahkan. Lanjut. Wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Suaranya aman? Aman nggak suaranya? Aman ya? Mudah-mudahan aman ya. Kita lanjut. Ayat 66. Silahkan sambil ngabsen. Pastikan sambil ngabsen, sambil bagikan, sambil share. Lanjut. Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjun. Alhamdulillah, napasnya habis hadirin. Kita ulang ya, kita berhenti di bihi deh.
Nah, kita kasih tanda bendera aja di sini. Kita ulang. Atau di ilmun lah, ya. Di ilmun. Nah, kita ulang ya, Pemarianto ya. Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm. Ilmun, mim ketika sukun, ingat jadi ketika wakaf jadi sukun. Ya, sukun adidi. Maka ketika ada dua huruf yang sama-sama sukun, dua-duanya mesti disempurnakan, jangan sampai ada yang tertinggal. Lam, sempurnakan lam. Apa itu lamnya? Lamnya sifat tawasud. Ilmun. Tawasud itu adalah sifat yang berada di antara TS, terhenti suara, kelihatan nggak? Dengan AS, aliran suara. Tengah-tengah dia punya tawasud, TWS. Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullah. Gitu ya. Lam punya sifat TWS, tawasud. Apa itu tawasud? Sifat yang berada di antara terhenti suara dengan aliran suara. Di antara syiddah dan rokhawah. Mim juga sama dibunyikan. Mim asalnya jadi ilm. Ilm, tidak ilmun ketika wakaf. Ulang dari sini. Fima. Nah, dari sini ya. Fima lakum bihi ilmun falima tuhajjun. Perhatikan. Saya tanya, di atas huruf H terdapat tanda alis, betul? Kira-kira tanda alis di atas huruf H ini termasuk alis jenis yang tipis atau alis jenis yang tebal atau jenis alis yang tebal? Ayo, ada yang bilang tipis. Ada yang belum tahu cara membedakan alis tipis tebal? Ayo, sudah? Semua bilang tebal, ada yang bilang tipis. Bunda Saharia, Bunda Neneng, tipis. Siapa lagi yang tipis? Ayo. Bunda Manisa yang tebal. Oke, alhamdulillah. Tidak apa-apa, ya. Betul hadirin, betul. Kalau yang sudah biasa ikutan, yang biasa ikut nih ngaji bareng dengan kita, biasa ikut ba'da subuh atau ba'da isya, kita akan mengetahui. Kalau tanda alis yang punya gigi, yang punya taring, kita kenal, kita istilahkan dengan alis tebal, ya. Betul, ada giginya, ada taringnya. Karena bergerigi boleh, atau bergigi, atau bertaring. Memang ada alis yang tidak bertaring, ada. Coba lihat. Di atas, nih. Di lafad wa ma unzilat. Ada tanda alis di atas huruf mim. Kira-kira ini tanda alisnya tipis atau tebal? Ayo. Tipis atau tebal? Tipis. Coba. Adakah tanda gigi di atas alis lafad mim? Huruf mim? Tidak ada. Tuh kan? Tidak ada kan? Berarti dia termasuk yang tipis. Emang sepenting itu ya membedakan alis tebal tipis? Oh tentu jelas. Karena dua-duanya beda hukum. Terus gimana Kang? Kalau misalkan saya pakai mushaf, tapi pada mushaf tersebut tidak ada tanda alis tebal tipisnya. Tidak kelihatan. Pokoknya alis aja. Tidak ada giginya, tidak ada taringnya, tapi dua-duanya sama. Bisa nggak? Kemungkinan nemu yang begitu nggak? Mungkin ya, bisa jadi ada demikian. Maka selain kita mengetahui tanda alis tebal tipis, maka yang paling penting apa? Pahami konsep. Pahami apa? Pahami konsep. Gitu ya.
Pahami konsep atau pahami kaidahnya. Ngeleg-ngeleg gak? Suaranya ngeleg-ngeleg kah? Aman, suaranya aman. Aman ya? Aman. Pahami konsepnya, betul. Coba. Kalau ada tanda alis yang bergigi, kira-kira konsepnya apa ya? Ada yang tahu konsepnya? Kaidahnya apa ya? Kalau ketemu tanda alis yang bergigi, ayo. Ada mad. Betul. Sebelum kita sebut hukumnya dulu. Konsepnya apa? Kaidahnya apa? Ada mad bertemu. Nah, kemungkinannya dua. Kalau tidak hamzah, maka tasdid. Ya, kalau tidak hamzah maka tasdid. Coba saya tanya, setelah huruf H ini huruf hamzah apa bukan? Ayo. Setelah huruf H ini ada hamzah atau bukan? Coba lihat. Bukan. Huruf apa di sini? Huruf jim. Jimnya apakah bertasdid atau tidak? Masih banyak yang bilang mad wajib. Nanti belum kita bahas hukumnya. Kita masih telaah tandanya dulu. Ada huruf jim bertasdid ya, betul? Berarti bukan hamzah. Karena bukan hamzah berarti bukan MWM. Awas hati-hati, bukan MWM. Bukan mad wajib mutasil. Ingat, MWM itu ketika mad bertemu dengan hamzah. Di lafadz tuhajjuna bertemunya dengan hamzah atau bukan? Bukan, bertemunya dengan huruf yang bertasdid. Jika bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka madnya adalah ML, mad lazim musaqal kilmi, MLMK. M-nya mad, L-nya lazim, M-nya musaqal, K-nya kilmi. Bukan MWM. MWM itu terjadi ketika mad bertemu dengan hamzah. Hamzah dalam satu kalimat atau dalam kalimat yang sama. Bisa dipahami? Baik bertemunya dengan hamzah maupun bertemunya dengan tasdid, dia biasanya ditandai dengan tanda alis tebal. Bisa dipahami? Berarti cara bacanya, panjangkan dulu 6 harokat. Itu. Baru ditekan pada huruf jim. Rumusnya itu. Tekan. Tekan kemana? Tekan pada huruf jim. Tuhajjuna. Tuhajjuna. Bisa dipahami? Ketika bukan bertemu dengan hamzah, hukumnya apa? Mad lazim musaqal kilmi. Bisa? Bunda Nurul, kenapa Bunda Nurul? Aman Bunda Nurul? Aman? Bisa membedakan? Insya Allah. Ingat, kemungkinannya hanya 2. Kalau tidak bertemu dengan hamzah, dia bertemu dengan huruf yang bertasydid. Kalau bertemunya dengan hamzah, maka MWM. Kalau bukan dengan hamzah atau kalau bertemunya dengan huruf yang bertasydid, maka mad lazim musaqal kilmi. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah. Lanjut. MWM dan MLMK. Kalau MWM ketika wasal panjang 5 harokat. Kalau ketika waqaf 6 harokat. Kalau mad lazim itu mesti tam, sempurna 6 harokat. Lanjut ya. Falimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lanjut. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima. Perhatikan lafaz hanifan muslima. Coba saya tanya pada huruf fa, huruf yang saya kasih tanda panah. Tanda bacanya apa? Kak Amin, perbesar volumenya. Ya, perbesar volumenya. Silahkan, barangkali volumenya yang kecil. Tanwin fathah. Betul, ini namanya apa? Tanwin fathah atau fathatain. Oke. Barangkali terlalu silau ya. Saya sesuaikan cahayanya dulu. Tanwin fathah. Mau disebut tanwin fathah, mau fathatain, silahkan. Yang penting fahami istilahnya dengan istilah yang mudah. Baik, perhatikan. Izin ya, kita pakai istilah tanwin fathah. Jika ada sebuah huruf, ingat rumusnya apa? Jika ada sebuah huruf yang berharokat bertanda baca tanwin fathah. Tanwin fathah berarti tanwin bunyinya apa? Nun sukun, betul? Tanwin itu bunyinya nun sukun. Kalau fathah bunyi vokalnya apa? A, betul ya? Berarti kalau ada tanwin fathah, di dalamnya terdapat A dan N, jadi an. Nah, gitu. Fa berharokat tanwin fathah. Berarti ada kadar tanwinnya, ada kadar fathahnya. Ada bunyi nun sukunnya, ada bunyi vokal A-nya. Sehingga akan terdengar an. Fa jadi fan. Fa jadi fan. Mim jadi man. Ada an-nya, ada an. Ada nampak jelas, ada hanifan, 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 jelas. Izhar, nampak. Baik, selesai. Itu yang pertama. Pada asal muasalnya hanifan, tanwin fathah, dibaca jelas an. Aan Rusan. Ahlan, Aan Rusan ya. Masya. Izin ya. Kita panggil nih, 600 sekian orang memanggil Mas Aan. Kak, ini ayah apa bunda ya? Bisi saya salah ini. Alhamdulillah, aman ya. Izin ya, barangkali salah menyebut, salah memanggil, mohon maaf, mohon dimaklum. Oke. Oh ayah, siap, ayah Aan, siap. Ini dibacaan. Ini pada asal muasalnya. Tetapi dia akan berubah ketika bertemu dengan huruf apa di sini? Huruf mim. Ingat, ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka yang semula an dia akan berubah menjadi am. Bisa dipahami? Asal muasalnya adalah an, hanifan. Hanifan, hanifan. Bertemu dengan huruf mim, maka yang semula an dia berubah menjadi am. An dari mana? An dari bunyi tanwin. Sedangkan m dari mana? M dari huruf mim. Jelas? Sampai sini jelas? Jadi yang semula hanifan, musliman, kalau kita pisahkan satu-satu, disatukan jadi hanifam. Hanifam. Coba saya tanya, ketika bunyinya berubah menjadi hanifam, hanifam, apakah tanwinnya atau nun sukunya masih jelas atau sudah melebur? Coba tolong dijawab di kolom komentar, silahkan.
Masih jelas apa? Sudah melebur bunyi tanwin atau nun sukunnya. Melebur. Tidak lagi hanifan, tapi jadi apa? Hanifam, hanifam, hanifam. Ini yang dimaksud dengan idgham. Memasukkan bunyi tanwin atau nun sukun pada huruf idgham. Mana huruf idgham di sini? Yaitu huruf mim. Idghamnya idgham BG kamil. Idghamnya apa? Idgham bigunnah kamil. Bigunnah sertakan dengan gunnah kamil, gunnah yang sempurna. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Idgham bigunnah itu ada dua kan? Sudah kita bahas, sering kita bahas ya. Nih coba tuh, masih ada catatannya di saya. Ya. Idgham bigunnah. Pada idgham bigunnah kita akan mengenal bigunnah dua macam. Kak Haki. Yang ngeleng-ngeleng coba turun dulu, nanti masuk lagi ya. Atau sambil di tab layarnya boleh. Perhatikan. Bigunnah ada dua macam. Satu bigunnah yang kamil, dua bigunnah yang nakis. Nah, betul ya? Mudah-mudahan lancar-lancar ya. Kak Widya, mudah-mudahan lancar-lancar. Kamil apa saja hurufnya? Yang pertama adalah mim, yang kedua adalah nun. Bisa? Kurang ke atas, boleh. Yang pertama, yang kamil itu adalah mim, yang kedua adalah nun. Sedangkan yang kedua, bigunnah yang nakis itu hurufnya adalah ya dan yang kedua wawu. Oke, jelas sampai sini? Perbedaan hurufnya sudah bisa diketahui? Bisa dipahami hurufnya? Bisa? Jelas? Nampak? Oke, selesai pada pembagian hurufnya. Kita telah satu-satu. Yang kamil itu artinya gunnah sempurna. Gunnah yang sempurna. Ya nakis ya, bukan najis Bunda Nur. Gunnahnya sempurna sehingga ketika kita tutup hidung kita, ketika kita tutup hidung kita, maka dia akan terhenti karena seluruh bunyi dia keluar dari rongga hidung. Paham sampai sini? Mim dan nun itu dari makhraj di mana sih? Mim dan nun? Mim dan nun itu dari khaysum. Im, an, rongga hidung. Maka sempurna pada kadar gunnahnya. Ketika gunnah sempurna, tutup hidung kita dia akan terhenti. Tapi kalau yang nakis itu adalah gunnah yang secara kadar gunnahnya tidak sempurna atau kadar gunnahnya berkurang. Nah, sehingga kalau kita bunyikan tetap akan keluar tetapi tidak sempurna. Kenapa keluar? Karena secara makhrajnya waw dan ya itu berbeda, bukan di rongga hidung. Ya itu adanya di mana? Ya ada di wastul lisan. Kalau waw ada di syafatain. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi kalau ini ditanya hanifah muslimah, idghamnya bigunnah apa? Bigunnah kamil. Alhamdulillah. Yuk lanjut dulu ya. Yuk kita lanjut dulu. Yang sudah hadir, yang sudah masuk. Tadi banyak yang nanya gimana cara masuk grup. Sini perhatikan. Sebelum kita lanjut, izin ya. Saya kasih tutorial buat gabung ke grup. Perhatikan pelan-pelan, perhatikan baik-baik. Kita sedang menyaksikan ataupun sedang ikut belajar. Maka klik pojok kiri atas. Silahkan. Diklik nama saya. Nih. Nampak tidak nama saya? Oke. Nampak nama saya? Nih. Maaf ya, agak buram. Nih. Agak gelap. Nih, pojok kiri atas. Nama saya diklik. Silahkan. Kita klik. Kalau sudah diklik, akan muncul dari bawah foto profil. Diklik foto profilnya, diklik foto profilnya, terus nanti akan tersambung ke profil saya. Perhatikan, nih yang saya tutupi di sana.
Ada tangan petunjuk ke bawah? Ada. Nah, apa klik yang di bawah tangan itu? Join grup komunitas semua bisa ngaji. Klik di sana. Kalau sudah diklik nanti akan muncul gambar seperti ini. Sebentar, gambar seperti ini. Pilih yang paling atas. Grup 2, komunitas semua bisa ngaji. Ada 2, sudah ada 2 grup. Silahkan. Pastikan gabung di sana. Yuk. Halaman 58 surah Ali Imran. Ya. Kita lanjut. Sampai lafaz Hanifah Muslimah kita lanjut berikutnya. Yuk, lanjutkan berikutnya kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Baik, kita lanjut. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh. Waqaf di sini berhenti. Ini ha asalnya domah maka dia jadi sukun. Ulang dari lalladzi. Lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Wadda ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Baik, kita bahas sedikit. Ya, kita bahas sedikit. Ada huruf ta dan juga huruf to. Coba saya tanya, huruf ta dan huruf to itu sama atau beda? Huruf ta dengan huruf to itu sama atau beda? Beda ya. 1 ta, 2 to. Tapi kalau saya tanya, kita lihat secara makhraj apakah sama atau tidak huruf ta dengan huruf to? Ayo, secara makhraj sama atau beda huruf ta dengan huruf to? Sama. Dari mana huruf ta dan to ini keluar? Dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Maka ketika ada 2 huruf yang satu makhraj tetapi beda sifat, maka kita kenal dengan idgham. Idghamnya idgham apa? Idgham mutajanisain. Idgham apa? Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah idgham yang bertemu di antara 2 huruf yang satu makhraj tetapi beda sifat. Silahkan dibuka bukunya. Ta itu bagian mana? Halaman berapa huruf ta? Silahkan dibuka yang sudah sampai bukunya, yang sudah punya silahkan dibuka halaman berapa huruf ta? Coba kita lihat huruf ta halaman ke 57. Huruf ta itu sifatnya apa saja? 1, dia punya hams, ada nafas mengalir, ada aliran nafas. Walaupun nanti jatuhnya dia TN, bukan TS, PN, percikan nafas. Yang kedua huruf ta juga punya syiddah. Yang ketiga huruf ta punya istifal. Yang keempat huruf ta punya infitah. Yang kelima punya ismat. Tapi pada huruf to, sedangkan huruf to
Oh, beda sifatnya ya. Tadi tak apa? Hams. Syiddahnya sama. Ininya beda. Kalau tak tadi istifal bukan isti'la. Jelas itbaq. Kalau tadi infitah. Ujung lidah lengket pada huruf to. Kalau pada huruf ta itu terbuka. Kemudian ada ismat dan ada qalqalah. Beda. Secara sifat beda. Maka ketika, monggo silahkan Bunda Masiah. Maka ketika huruf yang sama-sama satu makhraj tapi beda sifat, maka dia idgham mutajanissain. Dia akan dimasukkan pada huruf berikutnya. Maka tidak dibaca waddat to. Waddat to. Perhatikan, kalau dibacanya demikian berarti ada sifat hamsnya. Waddat to. Tidak demikian. Tapi langsung dimasukkan pada posisi huruf to. Waddat to. Waddat to. Bisa difahami? Bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk bareng-bareng ulang ya. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ingat, ru ketika masuk pada huruf nun, maka balikan nunnya pada rahang tipis. Yash'urun. Tidak run. Bisa? Jelas gak fotonya? Jelas gak gambarnya? Run. Tidak demikian. Tapi run. Paham? Lanjut. Berikutnya halaman ayat ke-70. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Yuk tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Halaman 58. Gimana? Lanjut gak? Lanjut gak nih? Lanjut halaman 59 yuk. Halaman 9 ya. Halaman 59. Ya, masuk ya. Yuk, silahkan bantu di tab layarnya. Bantu bagikan, bantu absennya. Absennya tab layar dan bagikan. Cukup tab layar dan bagikan. Lanjut. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa. Ingat, ini adalah qalqalah akbar, ya. QA, qalqalah akbar. Ketika apa? Ada huruf qalqalah di akhir kalimat, kemudian dia bertasydid. Kok jadi qalqalah, Kang? Itu kan harokat fathah, betul. Sepakat ini harokat fathah. Ingat, dia akan berubah menjadi sukun ketika diwaqafkan. Coba al-haqqa kita wakaf gak di sini? Wakaf. Maka ketika wakaf yang semula dia harokat fathah, maka berubah menjadi sukun. Ketika huruf qaf sukun, maka huruf qaf ada bunyi qalqalah, ada bunyi pantulan. Pantulannya ketika bertasydid maka tekan dulu, baru dipantulkan. Jangan langsung dipantulkan. Itu namanya qalqalah akbar. Lanjut. Lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa
وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. Kuat tidak kuat? Insyaallah sampaikan sampai aman. Ulang dari aminu. Aminu billadzi unzila ala alladzina amanu wajhan nahar. Ro asal mula an-nahari harokat kasroh. Maka ketika sukun, maka ketika wakaf dia berubah jadi sukun. Sukunnya sukun aridi. Nah, perhatikan. Ketika huruf ro kemudian dia sukun dan pula diawali oleh huruf yang berharokat fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim. Dibaca apa? Tafkhim, dibaca tebal. Tidak wajhan nahar, tapi naharo, haro. Bisa membedakan mana ro yang tebal, mana ro tipis? Insya Allah rumusnya tadi. Ya, rumusnya ketika ro sukun didahului oleh huruf yang harokat fathah, maka menjadi tafkhim. Masih hadir ini teh? Masih hadir? Masih hadir masih? Yo, yang masih hadir boleh dong absen. Yuk, yang belum absen, silahkan absen. Ya, yang belum absen silahkan absen. Sudah absen sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, pastikan absennya. Absennya tap layar dan bagikan. Cukup di sana saja. Kalau mau tulis nama, monggo silahkan tulis nama. Terus asal dari kota mana silahkan boleh. Tapi dengan tap layar dan bagikan sudah cukup. Oke, ulang. Wajhan. Kita ulang dari sini ya. Berhenti di wajhan nahar, ulang dari sini. Wajhan nahari wakfuru akhirah. Wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Alhamdulillah. Lanjut berikutnya 83. Ya. 83. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadum mislama utitum. Perhatikan, huda tidak hudo. Huda ya, ingat dal ini termasuk di antara huruf yang tipis. Awas, tipis bukan tebal. Ketika tipis berarti harokat fathah dibaca vokal apa? Vokal A, bukan vokal O. Bisa dipahami? Huruf dal itu termasuk di antara huruf yang tipis karena dia punya sifat istifal. Waroktikon mustafilan min ahrufi. Itu dalilnya.
dan tipiskanlah pelafalan setiap huruf yang memiliki sifat istifal. Coba dibuka. Dal itu punya apa? Sifat istifal. Nanti di akhir ya. Keaspanjanitan. Nanti di akhir, mohon maaf. Kita sedang belajar dulu. Oke. Sebentar. Dal itu punya sifat apa? Istifal. Sehingga terdengar akan terdengar tipis. Pangkal lidah tidak naik sehingga bunyi menjadi tipis. Maka ketika bertemu dengan lafaz Allah, jangan sampai huruf dal ini terbawa menjadi tebal. Contoh, hudallah, hudallah, hudallah. Tapi hudallah, hudallah, tidak hudallah, hudallah, hudallah. Tapi huda Allah, hudallah, hudallah. Da ditarik dulu, da karena tipis. Tidak hudallah. Bisa difahami? Bisa nampak? Tidak hudallah, tapi huda. Hudallah, hudallah. Bisa? Aman, aman, aman. Awas, hati-hati. Seringkali ketika bertemu dengan lafaz Allah yang tebal, yang tafkhim, huruf yang tipisnya terbawa jadi tebal. Kenapa demikian? Karena fokusnya pada lafaz Allah. Sedangkan dalnya dilupakan, terlewat. Posisi rahangnya keburu terangkat. Paham ya sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Kan lafaz Allah, perhatikan. Lafaz Allah ketika didahului oleh fathah itu kan jadi tafkhim. Betul ya? Tafkhim. Yang tafkhim, saya tanya, yang tafkhim itu lafaz Allah atau huruf dalnya? Ayo, jawab di kolom komentar. Yang tafkhim itu kira-kira lafaz Allah atau huruf dalnya? Lafaz Allah. Berarti huruf dal berada pada posisi rahang yang tipis, bukan rahang yang tebal. Aman sampai sini? Aman? Alhamdulillah. Izin ya, saya ini kasih tanda, nanti dihapus lagi kok. Karena ini tandanya kan tanda pakai pensil ya, bukan pakai pulpen. Insya Allah ini untuk menandai saja, memudahkan tanda, bukan berarti mencoret-coret ataupun merubah, tidak. Gitu, bisa dipahami? Hudallah, lafaz Allah, tafkhim. Yang tafkhim lafaz Allahnya, bukan dalnya. Maka dal pastikan pada posisi tipis, direndahkan rahangnya. Betul. Kunci untuk fasih dalam pelafalan itu tidak ada lain adalah lewat jalan latihan. Gitu ya. Insya Allah. Makanya ini bagian dari latihan. Kita belajar bareng. Saya mohon dengan kerendahan hati, tidak ada maksud untuk menggurui, tidak. Kita belajar bareng. Ya. Syafakillah benda sukha ya. Syifaan ajilan insyaallah. La ba'sa tuhurun insyaallah. Mudah-mudahan semua yang sudah hadir malam ini yang barangkali sedang merasakan kurang sehat, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna tanpa kurang apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, balik lagi. Hudallah. Tadi sampai utitum. Ulang dari ayu. Ayyuta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha
Wallahu wasi'un alim. Wallah juga sama. Lafad Allah, huruf waw juga sama. Huruf waw dia punya sifat tipis. Karakternya tipis, punya sifat istifal. Maka ketika setelahnya ada lafad Allah didahului oleh huruf waw berharokat fathah, maka lafad Allah menjadi tafkhim. Wawnya jangan sampai terbawa, tertarik menjadi tafkhim. Wallah, wo, jadi wo bukan wa. Ya, jadi wo. Kenapa jadi wo? Karena pangkal lidahnya keburu naik. Wo, tidak wa. Wallah bukan wallah. Awas, hati-hati. Bukan wallah tapi wallah. Wa Allah wallah. Gitu. Waw tetap tipis. Lanjut. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Nah, ini tadi sudah kita bahas, alisnya tebal atau tipis. Ngelag suaranya. Yang lain ngelag gak suaranya? Aman ya? 700 sekian, 700 lebih yang sudah hadir, amankah suaranya? Aman? Aman ya? Tebal, tipis. Ada yang bilang tipis. Monggo silahkan Bunda Nur, terima kasih. Yang sudah hadir, yang mau turun silahkan. Terima kasih sudah hadir malam ini. Kita akan maksimalkan sampai setengah halaman lagi ya. Sampai selesai di halaman 59. Tebal. Kenapa tebal? Karena dia bergigi, gitu ya. Karena dia bergigi. Kata saya, bukan kata saya. Tadi kita bahas, kalau ada tanda alis yang dia bergigi, berarti kemungkinannya kalau tidak bertemu dengan hamzah, dia bertemu dengan huruf yang bertasydid. Kan begitu ya? Kira-kira saya tanya, alis tebal di sini ketemunya dengan hamzah atau dengan bertasydid, dengan huruf bertasydid? Boleh jawab di kolom komentar. Ayo. Alis tebal di lafadz yasha ketemunya dengan hamzah atau dengan huruf bertasydid? Hamzah. Mana hamzahnya? Ini. Saya tanya, hamzah dengan lafadz yasha, dengan sya, mad yang ada di sya, dengan hamzah ini ketemunya satu kalimat atau dua kalimat? Kalimatnya sama atau terpisah? Boleh jawab? Satu kalimat. Kalimat yang sama. Hamzah ini bagian dari kalimat yang sama. Satu kalimat yang utuh. Sehingga kalau ada mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama, kita namai, kita kenal dengan mad wajib muttasil. M tulis. Terima kasih Indra, jazakallah khair. Mad wajib muttasil. Mohon maaf ya. Boleh nanti vibes-nya bisa dirasakan masing-masing. Entah mungkin lagi belajar di pesantren, lagi belajar di musola, di masjid, silahkan. Masing-masing punya rasa. Mudah-mudahan rasa itu yang menambah keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Apa? Mad wajib muttasil. Kira-kira panjangnya berapa? Panjang mad wajib muttasil itu 5 harokat. Ketika waqaf maka boleh sempurna tam 6 harokat. Bisa? Sampai sini bisa? Aman? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yasha, awas. Ini ada hamzah. Hamzahnya semula dia berharokat dhammah. Ketika waqaf maka berubah menjadi sukun. Hamzah ketika sukun maka TN
plus TS. Apa itu TN plus TS? TN artinya terhenti nafas, TS artinya terhenti suara. Yasha, tidak yasha atau yasha, tidak. Halaman 59, silakan yang baru masuk Bunda Nurmi, halaman 59. TN plus TS, TN terhenti napas, TS terhenti suara. TN itu jahar. Apa? Jahar. Jahar atau terhenti nafas. Kalau TS itu syiddah, terhenti suara. Bisa dipahami sampai sini? Jadi awas, jangan dialirkan. Hamzah jangan dialirkan. Tapi diputus suaranya, diputus pula nafasnya. Di sini wakofnya wakof aula, berhenti lebih utama. Ya, mungkin di mushaf yang lain ada tandanya bukan tanda wakof aula. Kalau bukan tanda wakof aula silahkan. Itu ya Kak Suryani, mudah-mudahan jelas. Lanjut. Wallahu dzul fadlil azim. Selesai 74. Kita lanjut 75. Wa min ahlil kitabi man inta manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Ada huruf ya, sebelumnya ada harokat fathah, maka di sini adalah madlin ketika diwakofkan. Ketika tidak wakof maka dibaca lin atau harfu lin. Nah, kenapa dijelaskan demikian? Karena seringkali menyebut harfu lin seharusnya disebut harfu lin, tapi dibacanya madlin atau disebutnya madlin. Madlin itu ketika diwakofkan. Di luar wakof maka jadi harfu lin. Jelas? Aman sampai sini aman? Boleh panjang 4 harokat atau 5. Aman ya? Bisa membedakan kapan dibaca madlin, kapan? Pada saat wakof. Kalau wasol harful lin. Aman? Alhamdulillah. Lanjut. Wa minhum man inta manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Perhatikan, ada hak domir, ada hak bulat. Hak harokatnya kasroh berdili. Kemudian dia punya alis. Saya tanya, alisnya tipis atau tebal? Alisnya tipis atau tebal pada lafadz yu'addihi hadirin? Ayo, tipis. Kenapa tipis? Karena dia tidak bergigi. Betul? Tidak bergigi. Tidak bergigi. Maka perhatikan, pada hak domir, jika hak domir, nih hak domir itu hak bulat, diapit oleh dua huruf yang berharokat, mana? Sebelumnya ada huruf dal. Dal harokat kasroh. Setelahnya ada hamzah harokat kasroh, maka terpenuhi untuk dibaca panjang. Salah satu syarat hak domir dibaca mad, dibaca panjang itu ketika diapit oleh dua huruf yang berharokat. Kita lihat, dal harokat kasroh, hamzah pun berharokat kasroh, maka ha dibaca panjang. Satu. Rumus kedua, jika setelah ha itu terdapat hamzah, maka panjangnya lebih dari dua harokat. Coba saya tanya, setelah hak domir, ini huruf hamzah atau bukan? Waalaikumsalam Bunda Mia. Huruf hamzah atau bukan?
hamzah, berarti di sini emadnya silah kubro, silah kubro. Tulis. Ya. Silah kubro, atau kita masyhur, kita kenal. Yang kita kenal, yang masyhur di kita, mad silah tawilah, panjang 4 atau 5 harokat. Jelas sampai sini? Jadi kalau ha domir beralis, dia pasti mad silah tawilah atau silah kubro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat semuanya, masih semangat? Masih semangat, masih semangat? Alhamdulillah. Lanjut ya. La yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Baik, kita agak naikin sedikit. Zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Kasih tanda bendera. Ulang dari samanan qalila. Samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum. Ada tanda merah, boleh berhenti di sini. Ulang dari yang hijau. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Tanda merah berhenti di sini. Ulang dari warna hijau. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Yo, tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Halaman 59. Gimana? Semangat belajarnya, semangat? Masya Allah, makin malam makin banyak ya. Ada 1000 yang sudah hadir malam ini.
Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, sepertinya sudah selesai. Ya, tidak apa-apa ya. Nanti kita ketemu lagi besok pagi. Nah, besok pagi ba'da subuh insya Allah. Maka pastikan gabung dulu di grup teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk, yang baru hadir, yang baru ikutan, silahkan gabung di grup. Gimana cara gabung di grup? Klik pojok kiri atas. Ya, ba'da subuh sekitar 5:30 atau jam 6. Nih, klik nih. Klik di sini. Klik pojok kiri atas. Yuk bareng-bareng. Nama saya diklik. 1, 2, 3. Diklik. Terus nanti klik foto profilnya. Klik foto profilnya. Kalau sudah diklik, nanti ada muncul di profil saya. Nih di bawah ini. Ada join grup komunitas semua bisa ngaji. Ada tanda penunjuk tangan ke bawah. Klik di sana. Nanti akan otomatis ada gambar seperti ini. Nih di gambar. Nah pilih yang atas. Grup 2 komunitas semua bisa ngaji. Grup 1 alhamdulillah sudah full. Jadi silahkan pastikan klik yang paling atas. Yuk tutup dulu bareng-bareng dengan Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi live kita insya Allah kita lanjut ba'da subuh. Nah ya, ba'da subuh sekitar jam 5:30 atau jam 6. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, saatnya saya kasih kesempatan. Yang tadi bertanya pengen mushaf, pengen Quran. Yang bertanya pengen buku tajwid, masih ada atau tidak? Ada yang mau? Yang masih ada, mau tulis. Mau Quran, mau buku tajwid. Ya. Ulang lagi untuk gabung. Nanti setelah ini ya. Saya mau kasih kesempatan dulu. Yang tadi nanya mushaf, yang nanya buku ada? Masih ada tidak? Kalau tidak ada, langsung kita tutup dengan khotmil Quran. Coba tulis. Ada? Mau. Silahkan. Tulis dulu, mau. Amin ya rabbal alamin. Kenapa baru di akhir Kang? Tadi kan kenapa nggak 1000? Pas 1000 nggak dinaikin? Enggak. Saya tidak demikian. Saya kasih kesempatan satu-satu. Kita fokus belajar dulu. Baru nanti saya kasih kesempatan yang mau buku ataupun yang mau mushaf. Ada? Alhamdulillah. Monggo silahkan Kaizal Arifin. Mau ya? Baik. Saya cuma punya waktu 5 menit. Ya, cuma punya waktu 5 menit. Jadi maksimalkan. Sebentar saya naikin 21.40 saya naikin. 21.45 mohon maaf saya turunkan. Cuma punya waktu 5 menit. Ya. Kok tidak lama Kang? Sudah mas saya nunggu dari awal, tapi kok tidak lama? Mohon maaf. Ya. Karena kita fokus untuk belajar. Ya. Tapi tetap dilayani. Yang pengen mushaf tetap dilayani. Silahkan. Ini yang saya pakai. Quran ada di etalase 1. Untuk buku tajwid silahkan ada di etalase 2. Ya. Ukurannya. Ini ukuran yang besar. Tuh. Ukuran yang besar. 2 kali lipat ukuran yang sedang. Oke. Yang mau gabung di grup nanti setelah ini ya. Setelah saya berikan kesempatan untuk yang pengen mushaf sama buku. Gitu teman-teman, jadi mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Kalau yang sudah biasa hadir, yang sudah biasa gabung, insya Allah sudah paham. Ketika di pertengahan, saya tidak akan naikin keranjang kuning. Kenapa? Karena di saat itu, saya sedang membersamai yang belajar Quran. Kalau sambil naik turunin keranjang kuning, yang belajar kira-kira terganggu atau tidak? Terganggu ya? Nyaman atau tidak? Mungkin kurang nyaman. Beberapa orang mungkin nggak apa-apa Sad, nggak apa-apa, aman-aman saja, mungkin hari ini aman. Tapi kalau terbiasa demikian kira-kira tetap bakal aman atau tidak? Nah makanya saya kasih kesempatan sampai akhir. Sayang dong Kang, sayang dong Sad, viewersnya nggak banyak yang nggak jadi masalah. Viewers bukan ukuran, bukan juga acuan, bukan juga tujuan. Banyak yang ikut alhamdulillah. Nggak ada yang ikut juga nggak apa-apa. Sama halnya ada yang beli nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak ada yang beli nggak jadi masalah. Karena itu bukan tujuannya. Tapi apa? Belajar Al-Qur'annya. Saya tanya, wajib mana? Lebih baik mana antara beli Quran atau belajar Quran? Belajarnya. Kalau pakai Qurannya silahkan pakai Quran manapun juga nggak jadi masalah. Pakai Quran yang sama
Boleh. Pakai Quran yang ada di rumah gimana, Ustaz? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, etalase 1. Begitu ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Dan insya Allah prinsip ini tetap saya pegang. Kenapa berulang-ulang saya sampaikan? Biar semuanya paham. Jadi yang mungkin semula gitu amat sih, Sad, gitu amat sih, Kang. Ya nggak apa-apa, silahkan. Gitu ya. Karena yang paling penting misi kita, visi besar kita adalah memberantas buta aksara Al-Quran. Bukan sekedar mempromokan Al-Quran. Sudah selesai? Sudah belum? Tinggal 3 menit tuh. 2142, tinggal 3 menit. 2145 izin saya turunkan. Ya. Tinggal 3 menit. Alhamdulillah sudah keterima. Bunda Neng Indah, silahkan dipakai ya. Silahkan dipakai. Sudah ya? Sudah belum? Mau di-spill isi mushafnya? Sudah jelas. Ini mushaf At-Tajwid. Dari namanya sudah jelas At-Tajwid. Berarti di dalamnya sudah lengkap fitur tajwid. Ada terjemahnya, ada wakaf ibtidanya, ada tajwid warna yang tadi kita tandai bareng-bareng, ada kolom pelajaran tajwid. Kita lihat di bagian akhir itu untuk mushaf yang besar itu sudah terdapat gambar tajwid. Tabel bergambar makharijul huruf dan sifatul huruf. Sudah aman. Insya Allah sudah aman. Ditambah juga nanti penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan ketika membersamai teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin, Kak Hakim. Sudah selesai? Sudah belum? Coba yang sudah selesai boleh konfirmasi dong. Mau saya naikin, mau saya tutup nih keranjang kuningnya. Sudah selesai? Gak perlu lama-lama ya. Biar yang lama ngajinya. Kalau keranjang kuning cukup 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Izin saya balikin kameranya ya. Izin saya balikin dulu kameranya. Begitu teman-teman. Ada yang baru ikutan pertama kali? Ada? Coba yang baru ikutan pertama kali, boleh konfirmasi dong? Pengen tahu. Pengen silaturahim. Sudah? Sudah belum? Sudah? Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa-doa semuanya. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan jadi doa yang Allah kabulkan. Jadi kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Itu yang paling penting. Dan itu visi besar kita. Adalah bagaimana kita berkontribusi untuk apa? Untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Lewat apa? Lewat apapun yang bisa kita lakukan. Yang Allah kasih kesempatan atau Allah kasih ilmu, kelebihan ilmu, ya. Allah kasih kelebihan harta, Allah kasih kelebihan tenaga. Silahkan berkontribusi dalam hal apapun. Selama itu kebaikan dan menjadi jalan kebaikan, maka wajib harus kita support. Sama halnya dengan yang lain. Jadi kan hari ini sudah banyak akun-akun yang menyampaikan pembelajaran tahsin. Kita support, kita dukung. Itu sudah sangat positif. Terlepas dari kekurangan masing-masing. Kita tidak bicara tentang kekurangan, tapi bagaimana kontribusi kebaikan yang sudah dimulai. Karena hari ini sesuai data yang sering saya sampaikan, 65%, hampir 65%. Saudara kita itu masih buta aksara Quran. Jangankan baca Quran, buta aksara Al-Quran. Masih buta aksara Al-Quran. Masih belum mengenal apa itu huruf hamzah, apa itu ba, ta, sa, dan seterusnya. Maka kewajiban kita, yuk berkontribusi. Lewat apapun. Tadi, yang punya ilmu, yang punya yang dititipkan kemampuan ataupun dititipkan ilmu, kasih kontribusi lewat ilmu. Yang Allah titipkan harta materi, yuk gerak lewat harta materi. Seberapapun, 5.000, 10.000, 20.000. Terus yang punya jabatan, kita maksimalin jabatannya buat kemaslahatan. Apapun, setiap apapun kebaikan yang Allah titipkan kepada kita, potensi yang Allah titipkan kepada kita, itu yang kita maksimalkan sebagai ladang amal untuk bekal di akhirat nanti. Tahsin sama tajwid sama-sama membaguskan bacaan. Hanya beda pada pengistilahan saja. Jawwada yujawwidu tajwidan. Tahsin juga sama ya. Dua-duanya satu makna yang sama. Membaguskan bacaan, memenuhi hak dan mustahak bacaan setiap huruf.
Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai? Yuk kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu bareng-bareng dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga setiap ilmu yang kita dapatkan malam ini, setiap ayat yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita simak, yang kita tadabburi bersama, semoga menjadi wasilah keberkahan hidup kita, wasilah kemudahan setiap urusan kita, wasilah kebaikan setiap aktivitas kita. Allah hujamkan rahmat, Allah limpahkan rahmat kasih sayang kepada kita. Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kami ya Allah, sebagai cahaya bagi hati kami ya Rabb, sebagai cahaya gelapnya hati kami ya Rabb. Engkau jadikan ya Allah Al-Quran bagi kami di alam barzakh nanti, di alam kubur nanti sebagai cahaya yang menerangi alam kubur kami ya Rabb. Di akhirat nanti ya Allah kami sama-sama memohon padamu, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber keselamatan, sumber syafaat bagi kami ya Rabb. Duhai Allah ya Rabbana, terima kasih malam ini Engkau masih memberikan kebaikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan baik, kesempatan waktu, kesempatan tenaga, kesempatan pikiran kami yang Engkau arahkan, yang Engkau dorong, untuk dijalankan pada kebaikan. Engkau dorong, Engkau hujamkan taufik kepada kami, Engkau berikan pertolongan untuk beramal soleh. Duhai Allah ya Rabbana, titip dan temani apapun yang di luar jangkauan kami. Titip anak cucu kami ya Rabb, titip pasangan kami ya Rabb, jadikanlah anak cucu kami menjadi anak-anak yang solih-solihah, keturunan yang baik, keturunan yang menjadi ahlil Quran, ahlil khair, ahlil ilmi. Engkau jadikan keluarga kami semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Engkau limpahkan keberkahan, Engkau liputi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami. Duhai Allah ya Rabbana, kami memohon padamu ya Rabb, segera undang kami ya Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan juga umrah, menginjakan kaki kami di Masjidil Haram, bersujud di hadapan Ka'bahmu, berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa kami, ampuni segala khilaf kami, ampuni segala kesalahan kami. Limpahkan harta bagi kami ya Rabb, harta yang berkah, harta yang baik, harta yang thayyib, untuk bekal ibadah kami padamu ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan mendapatkan cinta, rahmat, dan juga ridho darimu ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Mudah-mudahan jadi berkah untuk semua, jadi kebaikan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai? Check outnya sudah selesai? Sudah ya? Coba yang sudah boleh konfirmasi sudah dong. Sudah apa belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Ada yang belum gabung di grup? Ada? Ada yang belum gabung? Coba yang belum gabung, Cung, yang belum gabung? Sudah, alhamdulillah. Silakan yang belum, saya kasih tambahan waktu beberapa menit. Sudah? Alhamdulillah. Sudah gabung di grup ya? Ada yang belum? Coba yang belum, ada yang belum? Yang belum silahkan gabung di grup. Yang belum silahkan gabung di grup. Gimana cara gabung di grup? Tinggal klik pojok kiri atas nih. Ada nama saya. Itu diklik bagian pojok kirinya. Namanya diklik silahkan. Klik namanya. Nanti muncul dari bawah. Ada pop-up warna putih. Ada pop-up warna putih. Klik foto profilnya. Nih, sebelah sini. Klik foto profil. Diklik. Nanti kalau sudah diklik, ada muncul profil saya. Betul ya? Tuh, muncul profil saya tuh. Tuh, nggak kelihatan. Tuh, muncul profil saya. Ini yang saya tutupi tuh. Ini yang saya tutupi. Yang saya tutupi di sini nanti ada linknya. Link untuk gabung di grup. Silahkan. Monggo silahkan Bunda Eti. Kita mau tutup kok. Sudah ya? Monggo silahkan. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Ayah bunda semua. Masih ada yang ditanyakan nggak? Atau barangkali belum bisa gabung di grup? Sudah bisa semua? Silahkan nanti dicoba lagi. Pokoknya cek profil saya. Itu sih paling penting. Cek saja profil saya. Ya. Nanti kalau sudah ketahuan. Nanti tinggal monggo dipelajari. Baik, terima kasih semua yang sudah hadir malam ini, yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-share, yang sudah berbagi, yang sudah ngabsen, yang sudah ngasih gift, ngasih mawar, ngasih apapun. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi amal jariah untuk semua. Dicatat sebagai kontribusi kebaikan untuk kita semua. Juga yang sudah check out silahkan ditunggu mushafnya, dan yang sudah punya, yang sudah datang silahkan dipakai, kita manfaatkan, kita pakai untuk sama-sama belajar. Yang belum, masih ada kesempatan sebelum saya turunkan, sebelum saya tutup. Pastikan jangan sekedar sampai di troli tapi langsung diproses. Saya nggak jamin besok pagi stok masih ada, karena ini kan sudah tren nih. Kalau sudah tren, kalau sudah masuk tren, berarti stok makin banyak, stok makin nipis, banyak yang check out. Itu ya. Kalau sudah ada tren, nih kan ada muncul tren tuh di bawah ada tanda api tren. Itu tandanya stok makin nipis. Ya, informasi dari gudang juga demikian. Alhamdulillah. Jadi mohon langsung diproses, tidak sampai pada troli saja. Nah, insya Allah nanti kita pakai bareng-bareng. Juga yang sudah gabung di grup, selamat bergabung. Nanti kita ketemu di sana. Ngapain? Nanti disampaikan di sana. Hadaniyallahu ikum ajma'in. Mohon maaf yang salah-salah, yang kurang-kurang mohon dimaafkan, mohon dimaklum, mohon maaf dari semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Izin ya, saya tutup dulu. Insyaallah kita ketemu di live berikutnya. Barakallah. Alhamdulillah. Baik, Kak King, Quinza, siap. Nanti ditunggu mushafnya ya. Barakallah. Atau ditunggu buku tajwidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup dulu.